Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini seperti biasa saya akan bacakan ramalan zodiak hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020. Untuk urut-urutannya masih seperti biasa, dimulai dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan yang terakhir untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke, langsung saja di hadapan kamu sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020 dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini ada kartu Knight of Swords dan kemudian di sini ada kartu Eight of Pentacles. Di sini seperti yang sudah saya katakan di hari Sabtu yang kemarin, kamu harus mewaspadai daripada pengeluaran-pengeluaran kecil yang intensitasnya sering di dalam kondisi ekonomi kamu atau di dalam kondisi keuangan kamu. Jadi di sini kalau bisa saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Capricorn, kamu harus berhati-hati terhadap pengeluaran-pengeluaran kecil yang sifatnya terlalu sering untuk kamu keluarkan. Jadi di sini kewaspadaan kamu juga harus meningkat terhadap pengeluaran-pengeluaran kecil di dalam kehidupan ekonomi kamu. Bukan berarti pemasukan kamu bermasalah, tetapi jika pengeluaran kecil itu tidak bisa kamu kontrol, ya maka nantinya yang ditakutkan akan menambah sebuah beban daripada sisi finansial kamu. Jadi berhati-hati itu boleh, tetapi juga kamu harus tahu mana yang kamu butuhkan dan mana yang kamu inginkan, sehingga untuk pengeluaran-pengeluaran kecil di dalam kehidupan ekonomi kamu bisa kamu atur sedemikian rupa untuk lebih menghargai kerja keras kamu di dalam mencari rezeki, di dalam mencari uang. Jadi biar kamu itu tahu, biar kamu itu jelas nampak uang kamu itu kamu pergunakan untuk apa. Itu kalau daripada kondisi keuangan kamu. Kemudian di sebelahnya ada kartu Knight of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya sepertinya kamu harus berusaha lebih keras lagi. Sepertinya memasuki minggu ketiga di bulan Juni tahun 2020. Sepertinya kamu harus berusaha lebih keras lagi di dalam pekerjaan kamu. Meskipun di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di lingkungan pekerjaan kamu sepertinya akan menemui beberapa masalah. Yang harus kamu pahami adalah semua orang pasti punya masalah masing-masing. Nah, saat ini mungkin masalah kamu ada pada beban pekerjaan kamu. Jadi di sini yang harus kamu lakukan adalah di hari Senin nanti kamu harus bisa kontrol diri kamu sedemikian rupa supaya tidak terlarut-larut dalam sebuah permasalahan di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi hal tersebut kamu harus mengubah pola pikir kamu. Kamu harus menghapuskan pola pikir kamu yang berkaitan erat dengan pemikiran-pemikiran yang negatif. Karena apa? Karena jika kamu berpikir negatif, maka permasalahan yang ada di dalam pekerjaan kamu malah akan semakin berat dan malah akan bertambah runyam. Oleh karena itu, kuncinya cuma dua. Kontrol diri kamu untuk siap menghadapi permasalahan di pekerjaan kamu. Dan yang kedua adalah ubah pola pikir kamu untuk menghapuskan pikiran-pikiran yang sifatnya negatif di dalam pekerjaan kamu. Kemudian untuk masalah hubungan asmara, Capricorn dengan pasangan sebenarnya krisis kepercayaan adalah hal yang paling utama sejak minggu kedua di bulan Juni tahun 2020 yang lalu. Artinya memang terkadang pasangan kamu ini belum bisa yang namanya menghargai kepercayaan kamu. Kamu sudah percaya 100%, sudah memberikan kepercayaan, tetapi ya terkadang memang kepercayaan kamu harus menemui sebuah kekecewaan, dan hal ini terus-menerus berulang-ulang terjadi di dalam kehidupan asmara kamu. Tetapi walaupun demikian, kamu masih tetap mempertahankan hubungan asmara kamu dengan pasangan. Karena apa? Karena kamu yakin suatu saat nanti kepercayaan kamu akan mendapatkan sebuah sesuatu yang indah pada waktunya. Karena memang sudah susah sekali jika menasehati seseorang yang punya prinsip semua akan indah pada waktunya. Dan di sini untuk kamu yang punya zodiak Capricorn, kamu percaya terhadap prinsip semua akan indah kepada waktunya. Jadi walaupun kepercayaan kamu dikecewakan, kepercayaan kamu terhianati, kamu masih tetap bertahan karena kamu masih yakin bahwa semua akan menjadi indah pada waktunya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020.
Kemudian yang kedua, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Ace of Pentacles. Di sini ada kartu Knight of Swords. Di sini kalau bisa saya katakan di hari Jumat, Sabtu adalah hari yang dimana sepertinya menguras emosi dan energi kamu. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Sepertinya kamu tidak bisa mengkontrol diri kamu dengan sangat bagus. Di sini memang yang namanya sebuah kehidupan yang harus kamu pahami. Selama kita hidup pasti masalah dan cobaan di dalam kehidupan kita itu pasti akan terus-menerus ada. Dan di sini tugas kita sebagai manusia ketika ada permasalahan ya kita harus menerima, harus menyadari dan harus menyelesaikan. Nah, tetapi di sini untuk kaum Aquarius sepertinya memang terkadang tidak siap dengan masalah yang tiba-tiba datang, dengan masalah yang ujuk-ujuk mak bedunduk mak der datang. Jadi sepertinya memang Aquarius ini belum mempersiapkan diri dengan datangnya permasalahan-permasalahan yang mendadak yang secara tiba-tiba dihadapi oleh Aquarius. Nah, termasuk di awal minggu ketiga ini, sepertinya kamu harus waspada terhadap masalah yang tiba-tiba mak plenuk, mak bedunduk, mak der datang di dalam kehidupan kamu. Jadi memang yang harus kamu lakukan di hari Minggu ini sampai dengan awal minggu ketiga, di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau di minggu ketiga secara keseluruhan, kamu harus berhati-hati terhadap munculnya permasalahan yang tiba-tiba. Artinya di sini yang harus kamu lakukan adalah kamu harus menyadari bahwa yang namanya kehidupan itu pasti ada masalah. Jadi masalah ini pasti akan datang. Jadi kamu harus menerima, kamu harus menyadari, dan kamu harus menyelesaikan. Kamu nggak bisa lari daripada masalah. Karena apa? Semakin kamu berusaha untuk lari daripada masalah, masalah itu akan semakin terus mengejar dan mengikat kamu menjadi sebuah keterkakangan. Jadi di sini harus kamu sadari bahwa di dalam hidup kamu harus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Kemudian juga untuk bisa membuat kamu lebih tenang, kamu harus menghindari yang namanya pikiran-pikiran ekstrim di dalam diri kamu. Segala sesuatu yang kamu pikirkan secara berlebihan itu malah akan membuat kamu dalam kondisi terkekang. Maka dari itu, kamu harus menyadari jangan berpikir terlalu ekstrim. Jangan berpikir terlalu negatif. Karena apa? Karena jika itu terjadi, maka kamu akan terjebak di dalam pemikiran kamu sendiri. Jadi alangkah lebih baiknya kamu harus menyadari bahwa masalah yang akan hadir di dalam kehidupan kamu secara tiba-tiba atau kamu tidak ada persiapan sebelumnya, harus kamu sadari, harus kamu terima, dan harus bisa kamu selesaikan. Dan ingat, setiap masalah yang datang itu semua tergantung bagaimana cara kamu meresponnya. Kalau kamu meresponnya dengan semangat, dengan positif, maka permasalahan itu akan selesai. Akan tetapi jika kamu merespon dengan sebaliknya, justru malah masalah itu akan menambah beban di dalam kehidupan kamu. Dan apa yang sebenarnya kamu salah? Yang salah daripada Aquarius adalah terlalu ceroboh di dalam menyelesaikan masalah. Tanpa ada sebuah pertimbangan yang matang, tiba-tiba mak gerusa-gerusu, terlalu terburu-buru sehingga masalah tidak selesai dengan sempurna, masalah tidak selesai sampai clear 100%, tetapi masih meninggalkan bekas yang sewaktu-waktu bekas itu bisa menjadi sebuah permasalahan yang baru. Nah, hal ini berlaku untuk 3 hal atau trilogi di dalam kehidupan seorang Aquarius. Yang pertama ini bisa berlaku untuk masalah pekerjaan kamu, yang kedua bisa berlaku untuk masalah keuangan kamu, dan yang terakhir ini bisa berlaku untuk masalah hubungan asmara kamu. Jadi antara pekerjaan, keuangan, dan hubungan asmara sepertinya yang akan tiba-tiba datang masalah yang menghampiri kamu di beberapa hari ke depan. Jadi kamu harus mempersiapkan, jadikan ini suatu referensi, jangan terburu-buru, jangan melakukan kesalahan, dan kamu harus mempersiapkan diri untuk menghadapi permasalahan yang mak betunduk, mak der datang di kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Six of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Three of Cups. Di sini kalau daripada sisi keuangan, buat kamu yang punya zodiak Pisces, hari Minggu ini sangat bagus sekali. Kenapa bisa dikatakan sangat bagus sekali? Karena memang dalam sisi keuangan sedikit banyak penghasilan yang kamu miliki, kamu masih bisa menyisihkan untuk berbagi dengan sesama kamu, masih bisa untuk bersedekah, masih bisa untuk membantu sesama, membantu teman, membantu keluarga dan sebagainya.
Di sini bisa kita katakan buat kamu yang punya zodiak Pisces, sepertinya kalau dalam kondisi keuangan tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup berarti. Artinya di sini pemasukan cukup lancar, pengeluaran cukup bisa tercover dengan baik, dan kamu masih bisa menyisihkan uang untuk bisa bersedekah dengan sesama kamu. Kemudian di sisi yang lain, sisi positif Pisces di hari ini, Pisces bisa lebih mudah untuk memaafkan keadaan. Pisces lebih memaafkan keadaan, memaafkan diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan menerima permasalahan yang ada di dalam diri sendiri. Tetapi di sini memang ada beberapa hal yang memang belum bisa diubah oleh zodiak Pisces, termasuk keluar daripada zona nyaman yang saat ini Pisces lakukan, terutama di dalam hubungan asmara. Tetapi hal itu mungkin dampaknya tidak terlalu signifikan di hari Minggu ini, karena di hari Minggu ini sepertinya Pisces tidak ingin berpikir terlalu keras. Artinya di hari Minggu ini Pisces ingin meredakan diri dulu terlebih dahulu. Karena apa? Karena selama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sepertinya Pisces terlalu bergelut dengan sesuatu yang cukup membebani beban pikiran daripada Pisces itu sendiri. Sehingga di sini bisa dikatakan di hari Minggu, Pisces ingin lebih berpikir slow, sungguh slow, sangat slow, santai, santai, dan santai. Jadi memang seperti itu yang saat ini sedang Pisces inginkan di hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020. Bukan berarti Pisces melupakan segala bentuk permasalahan, tetapi di hari Minggu ini Pisces ingin lebih tenang di dalam menjalani kehidupan sebelum bersiap nanti di hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020 untuk kembali bergelut dengan persoalan kehidupan yang memang masih Pisces harus selesaikan di dalam kehidupan Pisces itu sendiri, termasuk dalam urusan pekerjaan maupun termasuk masalah yang ada di dalam hubungan asmara, yang sepertinya di situ ada kartu Three of Cups. Artinya ada pihak lain atau pihak eksternal daripada hubungan asmara kamu yang sepertinya cukup menggoyahkan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Hal ini mungkin berawal daripada kesalahan pasangan kamu. Jadi bukan daripada kesalahan kamu, tetapi ini pure daripada kesalahan dari pasangan kamu. Kalau kamu masih bisa sabar, ya silahkan bersabar. Tetapi jika masih kamu tidak mampu untuk bersabar, ya lebih baik kamu pikirkan ulang. Mau bertahan atau meninggalkan itu ada di dalam diri kamu, hak daripada diri kamu. Jadi di sini semua tergantung kepada diri kamu. Tetapi di sini kesimpulannya adalah di hari Minggu ini Pisces ingin lebih santai di dalam menikmati kehidupan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu King of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Six of Wands. Di sini sepertinya untuk kamu yang punya zodiak Aries, untuk persoalan rezeki di sini sepertinya tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Di sini ada kartu King of Pentacles dengan logo gambar Aries juga di samping kanan kirinya. Di sini untuk masalah keuangan, alhamdulillah, puji Tuhan, sepertinya tidak ada sebuah permasalahan yang cukup berarti daripada sebuah sistem keuangan daripada Aries itu sendiri. Artinya dari sisi pekerjaan sebanding lurus dengan sisi keuangan Aries. Artinya memang sisi keuangan di hari Minggu ini cukup aman, cukup terkontrol dengan baik. Meskipun kamu harus tetap berhati-hati di dalam membelanjakan, di dalam mengeluarkan uang kamu, supaya kamu itu tahu uang kamu itu dipergunakan untuk hal-hal yang seperti apa. Kemudian kalau di sisi yang lain, sepertinya memang kamu sudah bersiap-siap untuk menghadapi hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020, terutama untuk masa depan kamu yang akan kamu tentukan. Sepertinya di hari Senin nanti kamu akan jauh lebih berpikir realistis, tidak terlalu menyukai gosip atau omongan-omongan yang gak penting, karena kamu sadar bahwa kebahagiaan itu akan terjadi di dalam kehidupan kamu jika kamu lebih berhati-hati di dalam bertindak. Jadi kamu nggak ingin buang-buang waktu untuk bergosip, nggak ingin berbuang-buang waktu untuk omongan-omongan yang nggak penting, karena kamu lebih terfokus kepada diri kamu sendiri untuk masa depan kamu yang berasal daripada diri kamu sendiri. Jadi mungkin di minggu ketiga ini kesimpulannya buat kamu yang punya zodiak Aries, dari sisi keuangan hampir dipastikan tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Kemudian untuk masalah pekerjaan dan masalah pengembangan yang lainnya, sepertinya kamu akan lebih berpikir realistis untuk lebih fokus terhadap masa depan, untuk berfokus kepada diri sendiri. Jadi nggak terlalu peduli dengan gosip, nggak terlalu peduli dengan omongan-omongan yang negatif, dan sadar bahwa kebahagiaan daripada diri Aries
itu Aries sendiri yang menciptakan, termasuk dalam urusan asmara, keuangan maupun urusan pekerjaan kamu. Dan ingat, ketika kamu ingin mendapatkan sebuah kebahagiaan, tentunya kamu harus melibatkan Tuhan di dalam setiap usaha kamu. Semakin kamu mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kebahagiaan akan jauh lebih cepat datang di dalam kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Ace of Wands dan kemudian di sini ada kartu Five of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu harus menyadari terhadap diri kamu sendiri. Di dalam kehidupan ini, buat kamu yang punya zodiak Taurus, kamu harus menyadari ada banyak hal yang tidak bisa kamu atur. Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu inginkan. Karena seringkali kamu ini memaksakan kehendak kamu, padahal kehendak kamu itu sebenarnya tidak terlalu baik buat kamu. Jadi kamu harus menyadari di dalam kehidupan ini nggak semua hal bisa kamu paksakan. Jadi di sini kesimpulannya di hari Minggu ini kamu harus lebih berpikir realistis. Realistis menerima, mensyukuri apa yang kamu punya. Jangan terlalu memaksakan diri. Ketika diri kamu tidak sanggup, ya sudah, jangan terlalu dipaksakan. Karena kalau di hari Minggu ini kamu terlalu memaksakan, yang ada malah kamu berada di dalam situasi yang tertekan. Kalau kamu dalam situasi yang tertekan, malah menimbulkan sebuah permasalahan yang membuat kamu keberatan di dalam membawa beban. Jadi di sini ini untuk urusan pekerjaan maupun untuk urusan keuangan ya. Jadi usahakan di dalam hal apapun itu jangan terlalu memaksakan diri. Ketika diri kamu tidak mampu, ya sudah, kamu harus melepaskan. Karena apa? Kalau kamu terlalu memaksakan, nanti kasihan diri kamu, kasihan pribadi kamu, kasihan pikiran kamu, kasihan tubuh kamu. Jadi kamu harus lebih peduli terhadap diri kamu sendiri. Jangan terlalu memaksakan. Karena segala sesuatu yang dipaksa itu sebenarnya malah akan berdampak negatif terhadap diri kamu sendiri. Jadi usahakan untuk lebih sadar diri, untuk lebih menerima diri sendiri, dan jangan siksa diri sendiri dengan terlalu memaksakan kehendak kamu. Kemudian untuk urusan pekerjaan, hati-hati terhadap lingkungan pekerjaan kamu, karena di sini sepertinya akan ada beberapa kendala yang akan kamu alami di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Mungkin di hari Minggu, hari Senin sepertinya ada beberapa hal yang membuat kamu sedikit terbebani dengan urusan pekerjaan kamu. Tetapi apapun itu, segala bentuk beban di dalam pekerjaan kamu ini harus bisa kamu atasi semua. Kamu harus terus berusaha untuk menyelesaikan kelima persoalan ini dengan seorang diri. Karena memang terkadang di dalam pekerjaan kamu, teman kamu ini nggak terlalu peduli ya, nggak bisa saling bantu membantu gitu di dalam pekerjaan kamu. Jadi di sini kamu harus tetap semangat selalu untuk menyelesaikan tanggung jawab kamu di dalam pekerjaan kamu. Kemudian untuk sisi yang lainnya, untuk masalah keuangan, di sini memang di hari Minggu ini kamu cukup bisa mengatur keuangan karena memang disadari bahwa di pertengahan bulan Juni tahun 2020 ini kondisi keuangan kamu sudah mulai menipis. Jadi sehingga untuk mengeluarkan uang itu kamu harus berpikir 2-3 kali. Hal ini positifnya di situ. Ketika kamu sudah menipis secara keuangan, kamu jauh lebih berhati-hati di dalam mengeluarkan uang. Seharusnya kan berhati-hati ketika uang kamu lagi di posisi banyak-banyaknya. Nah, ketika posisi tipis seperti ini, ya mau nggak mau pilihannya adalah kamu harus bisa menghemat pengeluaran sedemikian rupa. Oke? Semangat terus. Buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Minggu 14 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Taurus saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Eight of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Ten of Wands. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Gemini, kembali kepada pembacaan di awal bulan Juni tahun 2020 yang lalu, ketika saya mengatakan buat kamu yang punya zodiak Gemini, kamu lebih terfokus untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, mengembangkan diri kamu dan fokus terhadap karir kamu. Dan di sini sepertinya ada kartu Ten of Wands. Seiring berjalannya waktu, tanggung jawab atau beban di dalam kehidupan kamu tentunya harus bisa kamu pikul secara sendirian. Nah, di dalam memikul tanggung jawab yang saat ini sedang kamu jalani, maka tentunya perlu support daripada lingkungan kamu. Meskipun terkadang lingkungan kamu tidak mensupport kamu, tetapi itu bukan suatu alasan untuk kamu menyerah, untuk tidak maju ke depan.
Tetapi justru dengan tidak adanya support daripada sekeliling kamu, itu jauh lebih meningkatkan semangat kamu 2-7 kali lipat, karena kamu ingin membuktikan kepada lingkungan kamu bahwa apa yang mereka ragukan itu bisa kamu wujudkan. Jadi semakin banyak yang meragukan kamu seharusnya bisa semakin semangat untuk mewujudkan dan membuktikan bahwa apa yang mereka ragukan selama ini itu adalah sebuah kesalahan. Dan ingat, harus berhati-hati di dalam menentukan langkah. Yang pertama untuk sisi keuangan, oke, semangat kamu dalam mencari uang itu sangat bagus sekali, semangat kamu itu tinggi. Tetapi di sini semangat yang tinggi itu juga harus didasari dengan ilmu matematis atau ilmu yang cukup bagi diri kamu. Artinya memang usaha kamu harus sebanding lurus dengan pendapatan kamu. Dan ingat, ketika kamu sudah mendapatkan pendapatan, jangan terlalu boros di dalam mengeluarkan uang, karena bagaimana tanggung jawab kamu ini bisa terwujudkan jika kamu terlalu boros di dalam mengeluarkan uang. Kemudian untuk hubungan asmara, sepertinya hubungan asmara juga termasuk dalam beban tanggung jawab yang saat ini sedang kamu pikul. Meskipun terkadang hubungan asmara kamu ini ada masalah, dan di sini sepertinya yang bertanggung jawab secara penuh ke dalam hubungan asmara kamu adalah kamu sendiri. Artinya walaupun kesalahan itu dibuat oleh pasangan kamu, tetapi di sini yang berusaha untuk menyelesaikan, yang berusaha untuk menetralisir adalah diri seorang Gemini itu sendiri. Karena memang Gemini dominan sekali di dalam sebuah hubungan asmara, karena hubungan asmara Gemini tidak ingin ada masalah, maka Gemini akan berusaha secepat mungkin mencari solusi di tengah permasalahan hubungan asmara yang saat ini terjadi. Meskipun kesalahan yang terjadi bukan kesalahan daripada Gemini itu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Four of Cups, dan kemudian di sini ada kartu Pack of Pentacles. Di sini sepertinya masih selalu saja mengedepankan prasangka yang buruk dan mengedepankan rasa kekhawatiran. Di sini sepertinya karena kamu terlalu mengedepankan prasangka, mengedepankan kekhawatiran, maka di sini kok sepertinya kamu itu hobi yang namanya menyakiti diri kamu sendiri gitu loh. Jadi segala bentuk rasa sakit kamu saat ini itu sebenarnya diakibatkan oleh diri kamu sendiri, diakibatkan oleh prasangka buruk kamu, diakibatkan oleh kekhawatiran kamu, keraguan-raguan kamu. Jadi sebenarnya rasa sakit yang Cancer alami saat ini itu adalah karena kesalahan daripada diri sendiri. Penyebabnya adalah diri sendiri. Seharusnya Cancer itu lebih bijak di dalam menggunakan kehidupan kamu. Kenapa? Kamu harus menyadari bahwa kamu itu berharga. Kamu itu harus bisa memilih mana yang baik buat kamu dan mana yang buruk buat kamu. Jadi kamu itu harus paham terhadap hal itu. Kalau kamu masih terlalu mengedepankan prasangka, mengedepankan rasa kekhawatiran, ya maka kamu akan terus merasa tersakiti. Karena apa? Karena kamu nggak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena apa? Karena prasangka kamu itu terlalu negatif, terlalu berpikir yang negatif, sehingga rasa kekhawatiran kamu itu terlalu dominan di dalam kehidupan kamu. Jadi di sini kamu harus bisa lebih mengatur prasangka kamu ke arah yang lebih positif. Minimalisasikan yang namanya kekhawatiran. Itu semua harus bisa kamu atur. Kalau kamu bisa mengatur itu, maka kamu bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jangan malah kamu menerima yang buruk dan membuang yang baik. Jadi jangan seperti itu. Jadi kamu harus bisa membedakan mana yang terbaik buat kamu dan mana yang buruk buat kamu. Ingat, usia kamu sudah dewasa loh. Seharusnya kamu bisa membedakan mana yang terbaik untuk kehidupan kamu dan mana yang buruk untuk kehidupan kamu. Kemudian sisi positifnya di hari Minggu ini adalah untuk masalah keuangan. Untuk masalah keuangan di sini ada kartu Pack of Pentacles. Artinya untuk masalah keuangan bisa dikatakan sama sekali di hari Minggu ini tidak terlalu ada hal-hal yang harus kamu khawatirkan daripada segi keuangan kamu. Artinya dari sisi keuangan kamu sangat baik sekali, tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup berarti di dalam sistem keuangan kamu. Ingat, sekali lagi, jangan terlalu berprasangka buruk, jangan terlalu khawatir, dan harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat Cancer di hari Minggu 14 Juni tahun 2020. Selanjutnya setelah Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Pack of Swords dan kemudian di sini ada kartu The Magician.
Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu harus berusaha mensyukuri apa yang saat ini sedang kamu lakukan. Meskipun tidak semuanya berhasil, tetapi setidaknya dengan apa yang saat ini kamu alami, kamu banyak belajar daripada kegagalan-kegagalan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Dan juga dalam sisi yang lain, kamu harus berusaha melepaskan diri daripada hal-hal yang sebenarnya malah menyakitkan dan terasa berat buat kamu di bulan Juni tahun 2020 ini. Dan kamu nggak perlu malu kok, buat kamu yang punya zodiak Leo, kamu nggak perlu malu untuk mengakui sebuah kesalahan. Buat kamu yang punya zodiak Leo, ada dua sisi yang berbeda di dalam pengendalian keuangan. Ada Leo yang dia mati-matian bekerja untuk bisa menutupi pengeluaran-pengeluaran yang besar di dalam kehidupan Leo. Dan ada juga Leo yang di sisi lain dia memilih untuk meminjam uang, memilih untuk berhutang untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran yang besar yang terjadi di hari kemarin. Jadi di sini di antara kedua tipe ini bisa kamu sesuaikan kamu termasuk tipe yang mana. Kalau kamu tipe yang saat ini masih mempunyai pinjaman, di sini memang kondisi keuangan kamu agak sedikit kacau. Karena apa? Karena usaha keras untuk kamu mendapatkan uang, itu kamu gunakan untuk menutup membayar hutang. Dan kemudian untuk Leo yang satunya lagi, kamu memang bekerja keras untuk mendapatkan uang, tetapi di sini pengeluaran kamu ini juga terlalu besar. Artinya 50 sama dengan 50, artinya 50-50. Pemasukan 50, keluar juga 50, sehingga kamu itu tidak megang apa-apa. Jadi di sini untuk mengatur pengeluaran adalah hal yang paling vital, hal yang paling utama yang harus bisa kamu atur di dalam kondisi finansial kamu. Kemudian kalau untuk masalah hubungan asmara, untuk kamu yang punya zodiak Leo, terkadang memang emosional itu adalah hal yang sangat wajar. Emosi adalah hal yang sangat wajar di dalam sebuah hubungan asmara. Tetapi di sini mengatur emosi yang sifatnya menyakiti itu harus bisa kamu hilangkan. Yang namanya emosi sedih, emosi kecewa itu boleh-boleh saja. Tetapi emosi yang sifatnya menjurus kepada hal-hal yang menyakiti hati pasangan, itu seharusnya yang bisa kamu hindari. Oke? Semangat terus. Buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020. Setelah zodiak Leo, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Queen of Wands dan kemudian di sini ada kartu Ace of Pentacles. Oke, sangat bagus sekali buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini untuk kamu yang punya zodiak Virgo dari sisi keuangan, di sini sangat bagus sekali di hari Minggu ini memasuki minggu ketiga di bulan Juni tahun 2020. Sepertinya untuk sisi keuangan sangat bagus sekali. Pemasukan cukup lancar, pengeluaran bisa kamu atur. Jadi kamu bisa menyimpan uang untuk bisa mengatur kehidupan kamu ke depannya mau seperti apa. Memang prinsipnya di dalam kondisi keuangan kamu itu tergantung bagaimana cara kamu mengelola kondisi keuangan kamu. Kalau kamu bisa mengelola kondisi keuangan kamu dengan baik, maka sampai akhir bulan Juni tahun 2020 nanti kondisi keuangan kamu akan dalam kondisi yang sangat baik. Meskipun di sini sebenarnya kamu ada sebuah permasalahan di dalam kehidupan kamu, tetapi tidak terlalu berdampak di dalam kondisi keuangan kamu. Artinya kondisi keuangan kamu sampai dengan saat ini di hari Minggu masih cukup teratur, masih cukup terkontrol, sehingga tidak terlalu menimbulkan sebuah permasalahan. Karena memang bagi seorang Virgo, ketika Virgo ini megang uang, mau sebesar apapun masalah yang dihadapi Virgo, selama Virgo ini megang uang, Virgo nggak akan terlalu stres. Meskipun sebenarnya Virgo menyadari bahwa masalah kehidupan itu semakin hari tidak akan semakin mudah. Justru untuk menghadapi permasalahan-permasalahan itu semakin hari malah ada semakin masalah yang sulit. Tetapi di sini Virgo prinsipnya adalah untuk menghadapi masalah demi masalah, itu justru Virgo beranggapan itu untuk menambah kuat, menambah kekuatan, menambah pola pikir yang dewasa. Karena semakin dewasa seorang Virgo, permasalahan yang dihadapi akan semakin banyak. Jadi di sini memang untuk zodiak Virgo untuk sisi keuangan aman, tetapi untuk sisi hubungan asmara, untuk sisi sosial, sisi pekerjaan, sepertinya memang ada sebuah permasalahan. Tetapi selama Virgo megang uang, megang duit, itu tidak terlalu menjadi suatu beban daripada zodiak Virgo itu sendiri. Jadi di sini kesimpulannya adalah uang adalah duit. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ya uang sama dengan duit sama aja. Jadi selama Virgo itu pegang uang, Virgo pegang duit, Virgo nggak terlalu pusing. Tetapi akan sebaliknya, jika Virgo tidak pegang uang, Virgo tidak pegang duit, ya malah Virgo akan dalam kondisi yang stres, kondisi yang seperti itulah pokoknya.
Jadi intinya buat kamu yang punya zodiak Virgo, yang membahagiakan kamu saat ini adalah uang, uang, uang dan uang. Bukan Virgo ini berpikir material, tetapi di sini memang kebahagiaan Virgo saat ini adalah ketika Virgo bisa menyimpan banyak uang untuk masa depan Virgo itu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Minggu 14 Juni tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu King of Swords dan kemudian di sini ada kartu The High Priestess. Seperti yang sudah saya katakan, memasuki minggu ketiga Libra akan menemui perbaikan-perbaikan daripada sektor pekerjaan dan sektor finansial. Di sini ada kartu The High Priestess dan ada kartu King of Swords. Di sini memang kalau sisi keuangan di minggu ketiga bulan Juni tahun 2020 akan ada sesuatu yang membaik daripada sisi keuangan kamu. Jadi di sini memang kalau untuk sisi keuangan harus bisa kamu syukuri. Alhamdulillah buat kamu yang muslim, puji Tuhan. Buat kamu yang non muslim harus bisa mensyukuri hal itu. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Karena di minggu kedua bulan Juni kamu berada di dalam berkecamuk untuk masalah keuangan. Bahkan ada beberapa Libra yang meminjam uang, beberapa Libra yang harus mengeluarkan tabungan, mengeluarkan dana cadangan untuk memenuhi kebutuhan hidup Libra di minggu kedua bulan Juni tahun 2020. Setelah kamu terpontang-panting dengan kondisi ekonomi yang carut-marut, di minggu ketiga bulan Juni tahun 2020 ini kamu bisa lebih bersyukur lagi. Kenapa? Karena kondisi keuangan kamu perlahan-lahan sudah mulai terbangun, perlahan-lahan sudah ada progres yang jelas. Jadi harus bisa kamu syukuri daripada kondisi keuangan kamu. Sedangkan dari sisi yang lain, untuk masalah pekerjaan, walaupun pekerjaan kamu saat ini bukan yang terbaik, tetapi setidaknya pekerjaan kamu saat ini bisa menolong kamu untuk bisa menambah pemasukan kamu daripada sektor finansial kamu. Dan yang terpenting adalah kamu harus tahu bahwa diri kamu itu jauh lebih berharga daripada segala bentuk kekecewaan kamu. Memang di sini uang bisa dicari, tetapi kebahagiaan itu tidak bisa dikembalikan. Tetapi di sini uang itu adalah segalanya buat kamu saat ini. Karena apa? Karena di minggu ketiga, minggu keempat, bagi kamu uang adalah sesuatu yang paling penting untuk bisa membangun pondasi di dalam kehidupan kamu. Memang secara keuangan memang harus kamu perhatikan betul-betul. Mumpung di minggu ketiga ini keuangan kamu sedang baik, maka kamu harus buat anggaran kehidupan, harus fokus penuh di dalam kondisi keuangan kamu. Sedangkan kalau untuk masalah pekerjaan, meskipun bukan yang terbaik, tetapi kamu harus tetap bekerja keras. Memang kamu harus mengorbankan dulu kesenangan kamu, tetapi di sini kamu harus fokus terhadap diri kamu. Kalau kamu terlalu fokus untuk bersenang-senang, kamu tidak bersusah payah, ya maka nanti masa tua kamu akan sia-sia. Jadi di sini lebih baik kamu susah di masa muda, tetapi nanti ketika kamu di masa tua, kamu bisa menikmati apa yang sudah kamu lakukan saat ini. Untuk hubungan asmara bagaimana? Untuk hubungan asmara sebenarnya tidak ada yang sia-sia jika pasangan kamu bisa memahami kamu. Tetapi sejauh ini pasangan kamu kok sepertinya tidak terlalu bisa menghargai kerja keras kamu. Jadi di sini gak usah kamu pikirkan terlebih dahulu. Kamu fokus untuk keuangan kamu, fokus untuk pekerjaan kamu, dan fokus untuk masa depan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020. Selanjutnya, untuk kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu The Judgment dan di sini ada kartu Queen of Pentacles. Di sini bisa dikatakan untuk kamu yang punya zodiak Scorpio, kamu harus menjadi sebuah pribadi yang cukup berani melepaskan beberapa teman di dalam kehidupan kamu. Karena semakin dewasa kamu, circle pertemanan kamu itu semakin menipis. Maka dari itu kamu harus bisa membedakan mana teman yang membebani kamu dan mana teman yang membuat kamu dalam kondisi yang positif. Artinya seperti ini. Kalau kamu ingin menjadi seseorang yang lebih berarti, maka kamu harus hidup di lingkungan yang cukup positif. Artinya seperti ini. Kalau kamu hidup di dalam lingkungan yang cukup positif, ketika kamu gagal, lingkungan kamu itu bisa memotivasi kamu. Tetapi jika kamu dalam lingkungan yang toksik, ketika kamu gagal, maka lingkungan akan menertawakan kamu. Jadi di sini bisa disimpulkan kamu harus pandai-pandai, harus pintar-pintar di dalam memilih pertemanan. Artinya kamu memilih teman yang bisa harus mensupport kamu, dan kamu juga harus bisa mensupport teman kamu. Nah, seharusnya kan seperti itu di dalam lingkungan pertemanan kamu. Tetapi di sini memang ada beberapa Scorpio yang salah di dalam memilih lingkungan pertemanan. Jadi seakan-akan ketika kamu jatuh, malah kamu menjadi bahan tertawaan. Contohnya seperti ini.
Ada dua buah apel, yang satu busuk, yang satu baik-baik saja. Ketika apel yang busuk didekatkan dengan apel yang baik-baik saja, maka apel yang baik-baik saja ini akan tertular oleh apel yang busuk. Jadi konstelasinya seperti itu. Jadi analoginya seperti itu. Kamu harus bisa memahami hal itu. Kalau kamu ingin tetap menjadi sesuatu yang baik, maka kamu juga harus bergaul dengan sesuatu yang baik pula. Jadi hal ini memang harus benar-benar kamu terapkan di dalam kehidupan kamu. Nah, untuk menghadapi masalah, mengeluh boleh nggak sih? Sebenarnya mengeluh itu boleh-boleh saja. Mengeluh itu menandakan bahwa kamu itu masih manusia normal. Karena apa? Senormal-normalnya manusia, pasti dia sering yang namanya mengeluh. Tetapi di sini mengeluh juga harus bisa kamu artikan, dengan mengeluh kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Artinya seperti ini. Mengeluh itu karena kamu menyadari kesalahan kamu, dan kemudian kamu belajar daripada kesalahan kamu, kemudian kamu berubah menjadi lebih baik lagi untuk memperbaiki apa yang menjadi kesalahan kamu. Nah, sisi positif daripada zodiak Scorpio di hari Minggu ini adalah daripada sisi keuangan. Dari sisi keuangan sepertinya Scorpio belajar banyak daripada permasalahan-permasalahan yang ada di beberapa hari yang lalu. Di hari Minggu ini sepertinya untuk masalah keuangan tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Jadi di sini di hari Minggu ini sepertinya untuk masalah keuangan tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup berarti bagi Scorpio dari sisi keuangan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Minggu 14 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, ada kartu The Hermit dan ada kartu Four of Cup. Oke, pembacaan kali ini akan jauh lebih panjang daripada sebelumnya. Untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius, sepertinya di hari Minggu ini banyak sekali hal-hal yang kamu pikirkan. Kenapa bisa dikatakan banyak sekali hal-hal yang kamu pikirkan? Sepertinya kamu terlalu takut dengan sebuah ketidakpastian. Kamu terlalu takut terhadap hal-hal yang sifatnya tidak pasti. Hal yang tidak pasti ini sepertinya di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Sepertinya di pekerjaan kamu saat ini ada sebuah ketidakpastian yang terpaksa membuat kamu itu dalam kondisi yang bingung. Di pekerjaan kamu ini kamu harus melakukan apa. Jadi di hari Minggu ini sepertinya kamu dalam kondisi yang bingung mau melakukan pekerjaan apa. Karena di hari Minggu ini sepertinya kamu pengen produktif, tetapi kamu itu bingung mau melakukan apa. Jadi di hari Minggu ini kesimpulannya adalah Sagittarius dalam kondisi bingung mau melakukan apa. Seharusnya kan bisa dilakukan dengan hal-hal yang kecil. Mungkin kalau kamu nggak mager ya kamu bersih-bersih rumah, bersih-bersih kamar, ngepel, terus ngecat genteng, kemudian ngukur aspal, ngukur jalan, itu kan seharusnya kan bisa kamu kerjakan. Tetapi di sini karena kamu terlalu bingung, maka kamu nggak tahu kamu harus melakukan apa di hari Minggu ini. Sampai-sampai kamu dalam kondisi yang saking bingungnya, kamu itu malah dalam kondisi yang bimbang mau melakukan apa, salah, melakukan ini salah, jadi malah terlalu banyak pertimbangan yang mengakibatkan kamu kehilangan arah di hari Minggu ini. Tetapi nggak usah khawatir, di hari Minggu ini memang harinya kamu untuk bersantai, harinya kamu untuk tenang, jadi memang tidak terlalu ada hal-hal yang harus dikhawatirkan di hari Minggu ini. Untuk sisi keuangan pun juga dalam kondisi yang aman, dalam kondisi yang cukup teratur. Untuk hubungan asmara juga masih dalam koridor yang jelas. Dia bisa menghargai kamu, kamu bisa menghargai pasangan kamu, sehingga intensitas komunikasi di hari Minggu ini masih cukup terjaga satu sama lain. Di sini malah fokus daripada Sagittarius adalah fokus di hari Senin nanti. Di hari Senin nanti sepertinya Sagittarius akan lebih mempersiapkan porsi pekerjaan yang lebih banyak daripada biasanya. Jadi di sini memang eskalasi Sagittarius di hari Minggu ini tidak terlalu berat, tapi justru nanti ketika memasuki hari Senin, eskalasi pembacaan zodiak ini akan jauh lebih berat daripada hari Minggu ini. Jadi memang fokus Sagittarius adalah fokus ketika minggu ketiga di bulan Juni tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020. Oke? Selesai sudah pembacaan 12 zodiak di hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020, dan ini adalah pembacaan zodiak di hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020. Oke? Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Jaya Wijayanti, resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.